Jadi aku ke Cici, aku tuh bisa ngomong semuanya. Jadi mau aku nggak suka ya aku bilang nggak suka kayak gitu. Jadi sekarang nih bisa kita jutek-jutekan berantem kayak gitu. Ya udah, tapi kalau emang harus diputusin ya udah akhirnya ya ngomong lagi. Kalau dari pertamanya, aku duluan yang bikin, ini kan Mauve Cafe. Kalau dulu sebelumnya itu Mauve Bake, karena emang cuma bisnis kecil-kecilan di rumah. Awalnya sih nggak ada rencana untuk bikin bisnis cookies yang kayak gitu, karena kita emang startnya di awal cuma jualan cookies aja kan, kayak gitu. Jadi awalnya itu karena kalau aku sendiri dulu itu mulai Mauve Bake itu dari 2020. Nah, awalnya cuman dari hobi baking aja kayak gitu. Emang kan suka lihat resep, coba-coba, kasih keluarga, teman-teman coba kayak gitu. Ya, terus aku termasuk salah satu testernya. Iya. Jadi kayak misalnya ada resep ini nih, pengen coba, mau nggak, yang kayak gitu-gitu. Akhirnya pas coba cookies itu pertama cuma coba satu rasa, habis itu teman-teman semuanya, keluarga yang coba enak, bisa coba lagi nggak yang lain kayak gitu. Cobalah rasa-rasa yang lainnya, akhirnya lama dijual aja. Jadinya kan kita biar bisa makan gampang kayak gitu kan, jadi nggak enak juga suruh bikinin terus kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya coba dipikir-pikir gitu, oh bisa juga nih kayaknya kalau dijual kayak gitu. Akhirnya ya pertama cuma buka open PO buat ya teman-teman yang tahu aja kayak gitu. Jadi teman-teman yang tahu aja, selama-lama mereka ada yang kayak kasih keluarganya, teman-temannya coba, baru mulai jadinya ada customer baru yang kayak gitu. Jadi awalnya semua itu benar-benar cuman ya peralatan seadanya yang ada di rumah, pokoknya semua juga masih kerjain sendiri, belanja, siapin bahan, baking, sampai sosial media apa admin ya ambil sendiri semua kerjaannya kayak gitu. Terus akhirnya sampai kan 2020 itu 2023 Cici itu sempat dia tuh mau kayak bikin bisnis gitu. Terus aku juga mikir kayak apa ya, mendingan bisnis bareng aja ya kayak gitu daripada dia bisnis sesuatu yang jauh banget dari yang apa kita selama ini gitu. Mendingan ya kayak kita ajak bareng aja yang kayak gitu, karena emang kebetulan kayak zaman dulu kayak 10 tahunan lalu gitu, kita tuh kayak ada mimpi kayak gitu, kayak menghayal. Iya, kayak kita kalau buka bisnis bareng enak deh, bisnis apa? Kayak kafe deh, kayak gitu. Kayak bener-bener dulu tuh kita kayak tulis di buku gitu, bikin kafe ada kayak gini-gini, lokasinya, kayak gitu. Tadi waktu dia bilang aku lagi bikin bisnis, aku tadinya mau usaha lain, cuman masih setengah jalan. Terus dia nawarin bisnis bareng, dan kebetulan emang aku ngerasain kalau nyoba bisnis sendiri itu apa ya, kadang suka ngumpulin motivasi, kadang kalau pusing-pusing sendiri. Nah untungnya waktu itu belum keluar banyak untuk bisnis yang lainnya, akhirnya diajak join bisnis bareng. Ya aku pikir ya udahlah kayaknya lebih enak, dan maksudnya aku masih kebayang juga meskipun sebenarnya kita berdua sama sekali nggak pernah bisnis buka F&B kayak gini. Ini bener-bener pengalaman pertama kayak gitu. Iya. Jadi aku ke Cici, aku tuh bisa ngomong semuanya. Jadi mau aku nggak suka ya aku bilang nggak suka kayak gitu. Jadi sekarang nih bisa kita jutek-jutekan berantem kayak gitu. Ya udah, tapi kalau emang harus diputusin ya udah akhirnya ya ngomong lagi kayak gitu. Tapi makanya dari semenjak kita bisnis bareng itu, satu hal yang bisa banget aku ngomong ke teman-temanku yang mau bisnis, yang mau join sama orang, apalagi join misalnya kayak beberapa orang dengan orang-orang lain yang kayak gitu. So, aku satu, kalian benar-benar harus dengan orang yang cocok kayak gitu. Benar.
benar-benar harus dengan orang yang cocok. Nggak bisa yang orang dengan punya ego masing-masing yang kayak, apalagi mereka nggak benar-benar deket apa ya kayak gitu, pasti masalah kayak gitu. Aku pun bahkan sama ciciku sendiri tuh ya ada masalahnya banyak. Dan satu yang bikin kita nggak pisah ya karena kita kakak adik gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita pasti jalan terus ya kayak gitu. Ya, seperti yang dibilang dia, kalau sama temen gak enakan, kalau sama kakak nggak ada ngerasa nggak enakan dia. Udah tahu lah dari kecil, apalagi kita emang deket kan dari kecil. Dan justru sebenarnya karena kita beda banget, selain bentuk, tapi kelebihannya kita bisa bagi tugas, karena kebetulan kita punya strength-nya masing-masing lah. Kayak misalnya dia yang megang kitchen, bawah aku yang pegang. Jadi kayak menu minuman tuh aku yang nentuin, menu makanan dia. Terus lebih situ misalnya dia lebih banyak ngatur flow stok, perlengkapan bahan. Aku lebih ke bagian keuangan kayak gitu. Jadi kita punya bagiannya masing-masing. Paling yang emang kita sama-sama karena sama-sama belajar tuh marketing sih. Tapi meskipun kita ngambil bagian masing-masing, tetap mayoritas major decision pasti kita putusin bersama, nggak ada yang ambil keputusan sendiri tiba-tiba kayak gitu. Walaupun kayak misalnya aku tanggung jawab bagian kitchen, tapi maksudnya ya udah mau jual ini ya udah jual aja langsung ya kayak gitu. Ya enggak, kita tetap aja tanya Ci mau jual ini mau diganti yang ini tetap diskusi kayak gitu. Kalau yang pahit sih nggak ada ya menurut definisi kita. Tapi kalau di luar ekspektasi paling kita agak mundur sebenarnya dari target opening. Jadinya kita mau target opening kan akhir tahun lalu. Kita pengennya langsung jual hampers Natal. Tapi ternyata ya itu karena tantangan tadi yang ternyata banyak banget hal yang harus dipikirkan dan nggak siap. Iya, dan kita nggak siap. Kita misalnya nih kita udah ada rencana, ternyata dari rencana yang kita bikin itu ternyata baru 50% ya. Sisanya di belakangnya itu setelah semuanya jalan, itu tuh masih banyak lagi yang kayak harus gitu. Kayak lagi beli perabot, terus ternyata mesti beli bahan yang ini. Dari masalah beli aja ternyata nggak habis-habis gitu ya, mesti dibeli kayak gitu. Tapi kita tetap paling nggak, meskipun kita nggak berhasil buka akhir tahun, kita tetap open order. Cuman ya emang kafenya belum buka, jadi kita terima order aja. Iya. Kalaupun ada sesuatu yang misalnya tidak sampai ekspektasi, ya itu kita jadiin pembelajaran untuk supaya ya gimana nih kita memperbaikinya ke depan gitu. Jujur ya sebenarnya berdasarkan feedback dari orang yang udah mencoba kita gitu. Selalu orang itu kita cuma nanya gimana rasanya kayak gitu. Banyak banget yang membandingkan kita dengan cookies-cookies yang lainnya kayak gitu. Padahal kita juga nggak berharap untuk dibandingkan kayak gitu. Tapi ternyata mereka feedbacknya tuh malah membandingkan dengan cookies-cookies yang mereka udah pernah coba kayak gitu. Jadi kita langsung kayak, oh ternyata kita tuh nggak kalah ya kayak gitu loh. Aku tuh merasa jujur ya, aku tuh orangnya bukan yang orang dessert yang kayak gitu. Jadi aku pun nggak suka coklat. Jadi mostly ini dari rasa-rasa cookiesnya ini ya aku kadang coba, tapi ya cuman sedikit ya gitu. Jadi aku tuh berdasarkan dari masukan orang aja, mau improve ke resepnya itu. Jadi kayak aku tuh dulu tuh mikir ya udahlah ini maksudnya cuman coba-coba, bukan sesuatu yang kayak gimana. Jadi aku tuh nggak berharap banyak sebenarnya gitu. Ternyata makin lama dari orang-orang masukan kayak gitu, wow ternyata ini ya cookies kita sebenarnya nggak kalah ternyata sama yang orang-orang lain nih kayak gitu. Karena memang sebelum buka kafe kan mayoritas pembelinya memang orang yang kita kenal kan. Meskipun sempat dia waktu di rumah mengiklankan juga, tapi kan tetap di atas 50% lah bilang memang orang yang kita kenal atau kenalannya kayak gitu. Tapi memang kalau dari aku pribadi yang aku rasain saat aku makan semua produk itu, kelebihannya cookies kita itu tidak terlalu manis dibandingkan cookies lain yang pernah aku coba sendiri seperti itu. Dan kebetulan beberapa feedback yang membandingkan pun ngomongnya seperti itu, enak nih cookiesnya nggak terlalu manis. Karena pada akhirnya kan cookies nggak mungkin nggak pakai gula ya. Jadi cookies kita termasuk yang nggak terlalu manis. Dan kebetulan customer kita memang yang mencari seperti itu juga. Mungkin yang senang manis malah kurang suka gitu. Jadi ada pembagiannya pasarnya masing-masing lah pada akhirnya.
Sebenarnya kalau makin banyaknya kafe buat kita ngerasa itu bukan persaingan ya, karena pada akhirnya banyak banget orang yang makan dan nongkrong. Jadi sebenarnya kalau makin banyak ya nggak akan mengurangi kita lebih ke fokus kita, orang nyoba kita sama orang pengen repeat order. Jadi gimana nyoba dengan kita terus menggunakan sosial media, terus kita terus ikut event, kayak kita ada pop-up booth, kita kemarin join dengan acara di mall di La Senza seperti itu. Nah kalau untuk repeat order, salah satunya kita dengan yaitu menambah variasi menu selain cookies, karena kan memang cookies itu bukan sesuatu yang dimakan tiap hari ya. Repeat order ini sejauhnya malah lebih banyak kopi, karena orang ngopi tiap hari juga banyak gitu kan, kayak gitu. Makanya kita variasi, kalau orang lihat oh ada menu baru sekalian lah ya kayak gitu, mungkin orang yang nggak ngopi nyoba kayak gitu. Cookies kita pun ada beberapa yang berubah menunya dari awal buka sampai sekarang. Jadi supaya orang tetap kepengen mencoba yang lain kayak gitu. Awalnya emang ditawarin ya, terus habis itu ngeliat, karena sebenarnya mama kita tuh sering banget Lestari, dia udah berapa tahun ya? Iya, dari malah selalu dari nawarin mama pakai Lestari, enak diskon di mana-mana kayak gitu. Tapi awal buka kafe belum kepikiran karena benar-benar baru banget itu, kayak baru buka sebulan udah ditawarin. Nah ya langsung aja kita join kayak gitu. Terus habis itu ternyata penjualannya bagus, sampai kita pernah ikutan yang spesial merchant yang 25% juga. Apalagi ikut join di Lucky Draw-nya pas ulang tahun Lestari, itu lumayan tuh naik juga lagi penjualan. Jadi ya bagus sih, banyak customer baru juga dari Lestari. Ya harapannya pasti lebih baik lagi ya. Iya, pokoknya penjualan gimana? meningkat. Iya. Kalau aku pokoknya intinya pengen sebanyak-banyaknya orang tahu dan nyobain MOV ini gimana, kayak gitu. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Iya, benar banget. Maksudnya dengan kita sekarang udah makin pede dengan produk kita, jadinya tuh langsung lebih kepengen lagi gitu loh, biar orang-orang banyak itu coba kayak gitu. Pengen lebih ya orang-orang tahu aja gitu.